Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Nah, melanjutkan pertemuan minggu lalu tentang fungsi komposisi, kali ini kita belajar tentang fungsi inversnya. Nah, bagaimana penjelasannya? Silakan kalian simak video ini sampai habis ya. Ya, kita ke pengertiannya. Suatu fungsi f memetakan a ke b mempunyai fungsi inverse. Nah, ini lambang dari inverse ya. F pangkat min 1 kita baca dengan F inverse. F inverse memetakan B ke A. Jika dan hanya jika F merupakan fungsi bijektif. Apa fungsi bijektif kemarin? Sudah Ibu bahas ya. Atau himpunan A dan himpunan B berada dalam korespondensi satu-satu, ya kan? Fungsi bijektif itu sama aja dengan kita sebut dengan korespondensi satu-satu. Jadi masing-masing dari himpunan A dan himpunan B ini dia harus punya masing-masing satu pasangan. Masih ingat ya yang ini ya? Oke, selanjutnya, misalkan suatu fungsi f memetakan unsur A elemen anggota bilangan himpunan A ke B anggota himpunan B. Sehingga fungsi f dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Misalnya ada suatu fungsi A, B fungsinya itu. Nah, A-nya ini adalah anggota himpunan A dan B-nya itu adalah anggota himpunan B. Nah, pemetaan B, anggota himpunan B ke A, anggota himpunan A diperoleh dengan cara menukarkan atau membalik pasangan terurut A, B anggota himpunan F atau fungsinya menjadi BA. Jadi kalau misalnya awalnya fungsinya itu adalah A, B, ketika diinverskan ya atau dibalikan, maka dia jadi B, A. Nah, ini pasangan terurut B, A ini adalah unsur dari inverse fungsi F. Jika inverse dari fungsi F itu dilambangkan dengan F inverse, maka nah lambangnya seperti ini. F inverse sama dengan B, A. B-nya anggota himpunan si B dan A-nya anggota himpunan A. Jadi dibalik ya. Kalau misalnya ada fungsi A, B, nah kalau diinverskan dia jadi dibalik jadi B, A. Nah, nama lain dari fungsi inverse ini adalah fungsi balikan ya. Jadi dibalik intinya. Sifat-sifat fungsi inverse, misalkan fungsi f dan fungsi g masing-masing merupakan fungsi bijektif, sehingga mempunyai fungsi inverse-nya. Inverse dari fungsi f adalah f inverse, dan inverse dari fungsi g adalah g inverse. Maka sifat-sifat fungsi inverse adalah sebagai berikut. Kalau ada FOG inverse, X, ini nilainya sama aja dengan G inverse OF inverse. Jadi masing-masing dari si F dan si G itu diinversin dulu. Nah, nilainya sama aja dengan G inverse OF inverse. Berarti kalau ini kita memasukkan G ke F, kemudian kita inverskan. Nah, kalau yang ini kita masing-masing cari dulu nih si inverse-nya si F dan inverse-nya si G. Nilainya sama dengan ketika kita memasukkan inverse-nya si F ke dalam inverse-nya si G. Ya, nah begitu juga dengan ini, GOF inverse X ya, itu nilainya sama dengan F inverse OG inverse X ya, jadi dia kebalik nih kalau FOG inverse X, oh berarti si F-nya dimasukin, F inverse-nya dimasukin ke G inverse. Kalau GOF inverse X berarti nilainya sama aja dengan G inverse dimasukkan ke dalam F inverse ya. Nah, kemudian yang ketiga sifatnya adalah F inverse OF X ya, jadi ketika F-nya dimasukkan ke F inverse atau F inverse yang dimasukkan ke dalam F, nanti dia akan menghasilkan nilai X. X ini apa? X ini adalah identitas, ya, identitas dari sisi fungsinya itu sendiri. Ya, ya kita ke contoh ya. Tentukan fungsi inverse dari fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama, fx sama dengan 3x plus 6. Nah, ini masih fungsi linier, ya. Kemudian yang bagian B, fx sama dengan 27, x pangkat 3. Nah, ini fungsi polinom atau x pangkat 3 ya. Terus yang fx, yang C, fx sama dengan 2x min 1 per 3x plus 2, fungsi rasional. Oke, langsung aja kita jawab yang bagian A. Nah, sebelumnya kita
ini misalkan F inverse X itu kita misalkan sebagai Y untuk memudahkan kita menghitungnya ya. Jadi kita misalkan sebagai Y. Mau Y, mau apapun itu terserah kalian. Ini hanya sebagai pelambangan saja ya. Oke, yang pertama kan rumus Fx-nya itu adalah 3x plus 6. Nah, kita misalkan F inverse X-nya itu adalah F inverse ya. Di sini F inverse X sama dengan 3x plus 6. Tadi kan kita misalkan kalau F inverse X itu adalah Y ya kan, supaya memudahkan kita. Maka kita ganti dengan ini Y sama dengan 3x plus 6 ya. Y sama dengan 3x plus 6. Kemudian yang tidak ada variabel X-nya kita pindahkan. Nah, berarti kan ini 6 nggak ada variabel X ya kan? Jadi Y min 6 sama dengan 3X. Kemudian Ibu buat tulisnya seperti ini supaya kalian biasanya lebih paham kalau bentuknya begini, ya kan? Maka Ibu ganti, posisinya doang diganti 3X sama dengan Y min 6. Nah, untuk mencari fungsi inverse, pokoknya jadikan daerah sebelah kiri ini hanya milik X, ya. Nah, di sini kan ada 3X nih. Ada angka 3 di depannya, berarti supaya jadi X aja diapain? Dibagi 3, maka si Y min 6 ini kita bagi 3, maka nilai X adalah Y min 6 per 3. Nah, ini adalah fungsi inverse-nya. Tapi karena yang diminta di sini adalah dalam bentuk Fx atau dimintakan F inverse X-nya, maka kita ganti ya, ini menjadi F inverse X dan si variabel Y-nya kita ubah kembali menjadi si X. Maka jadi F inverse X sama dengan, ini kan sebenarnya 1/3 bisa kita keluarkan ya. Jadi 1/3 dikali X min 6 ya. Jadi si Y-nya ini kita balikan lagi ke dalam X ya. Ini dalam lambang si F inverse X. Nah, maka ini adalah inverse-nya. Oke. Kemudian kita ke bagian yang B, Fx sama dengan 27x pangkat 3 ya, sama kayak tadi F inverse X ini kita mau mencari inverse-nya kan, maka F inverse X sama dengan 27x pangkat 3. Kita balikan, kita misalkan ini F inverse ini adalah Y, maka Y sama dengan 27x pangkat 3. Nah, kita lihat deh, ternyata ini bisa jadi bentuk pangkat 3. Si 27 ini berapa pangkat 3? Iya, betul. 3 pangkat 3. Maka bisa kita tulis begini. Y sama dengan 3X pangkat 3. Karena 3X pangkat 3 hasilnya 27X pangkat 3 kan? Nah, kemudian kalau pangkat 3, ya kan kita jadikan pokoknya dia hanya milik X nantinya. Nah, di sini ada pangkat 3. Berarti supaya pangkat 3-nya hilang diapakan? Ya, di akar pangkat 3. Nah, jadi ini 3X sama dengan, jadi ini kanan kiri semua kita pangkatin, diakarin pangkat 3. Atau kalau misalnya supaya mudahnya, dikali pangkat 1/3. Ya, maka ini jadi akar pangkat 3Y, ya kan? Yang ini karena di akar pangkat 3Y, maka tinggal sisa 3X. 3X sama dengan akar pangkat 3Y. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, kita pokoknya jadikan dia khusus milik X. Maka X-nya sama dengan 1/3, ya kan, dibagikan. Jadi ini akar pangkat 3 dibagi sama 3. Nah, jadi kita buat 1/3 akar pangkat 3 Y. Nah, dapat nih, sudah dapat fungsi inverse-nya. Tapi kita balikan lagi si Y-nya ke dalam bentuk X. Maka F inverse X-nya itu adalah 1/3 akar pangkat 3 X ya. Nah, ini inverse-nya. Oke, kemudian bagian yang C. Nah, bentuk rasional nih, yang sering keluar ya. Fx sama dengan 2x min 1 per 3x plus 2. Oke, F inverse X-nya ini yang mau kita cari. Kita misalkan tadi F inverse adalah Y, ya. Maka Y sama dengan 2x min 1 per 3x plus 2. Nah, ini kan sama aja dengan Y per 1 kan aslinya. Nah, kita kali silang, maka Y dikali sama 3X plus 2, kemudian nanti di sini 1 dikali sama 2X min 1, ya. Maka hasilnya jadi Y dikali 3X plus 2, Y dikali 3X plus 2, sama dengan 2X min 1. Kita kalikan satu-satu ke dalam, yang ini Y kali 3X, 3XY, Y kali 2, 2Y, ya.
Y kali 3X, 3XY, Y dikali 2 plus 2Y sama dengan 2X min 1. Nah, setelah ini, semua yang ada variabel X-nya, kita pindahkan sebelah kiri, ke sebelah kiri. Yang tidak ada variabel X-nya, kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka hasilnya 3XY, nah ini kan 2X nih, ada variabel X-nya, kita pindahkan ke sini, jadi min 2X. Nah ini 2Y, nggak ada variabel X-nya, pindahkan ke sebelah kanan, jadi min 2Y, min 1. Nah ini sama-sama ada apa sih? Sama-sama ada X. X-nya kita keluarkan. Nah, X-nya kita keluarkan tinggal sisa apa? 3Y, karena X kali 3Y, 3XY. Y, X kali 2, min 2X. Jadi kita keluarkan X-nya ya. Jadi X dikali 3Y min 2 sama dengan min 2Y min 1. Nah, kan tadi Ibu bilang, pokoknya untuk mencari fungsi inversnya, kita jadikan daerah sebelah kiri hanya milik X. Nah, ini ada 3Y min 2. Berarti buat mencari nilai X-nya adalah si min 2Y min 1 ini dibagi sama 3Y min 2. Maka X-nya, ya Ibu bawa ke atas ini ya, X-nya itu sama dengan min 2Y min 1 per 3Y min 2. Nah, biasanya kalau di soalnya bentuknya pilihan ganda, variabel yang ada di atas ini biasanya dibuat ke dalam bentuk positif, sedangkan ini negatif. Maka supaya jadi positif diapakan? Dikali sama negatif 1. Jadi atas sama bawah sama-sama dikali negatif 1. Jadi min 2Y dikali min 1, min 1 dikali min 1. Yang bawah juga sama, 3Y dikali min 1, min 2 dikali min 1. Maka nilai X-nya dia jadi, nah ini yang atas dikali sama negatif 1 semua, hasilnya jadi positif semua. 2Y plus 1. Yang bawah 3Y min 2 dikali min 1. Si min 2 yang jadi positif, si 3Y jadi negatif. Maka Ibu buat begini tulisnya ya, 2 min 3Y. Nah, maka fungsi inverse X-nya adalah si Y-nya kita balikan lagi ke dalam variabel X. Maka F inverse X sama dengan 2X plus 1 per 2 min 3X. Ya, sama seperti yang atas ini, cuma bedanya yang atas variabelnya Y, yang ini kita balikan kembali ke dalam variabel X. Nah, maka ini adalah fungsi inverse-nya. Ya, oke, paham ya? Ya, insya Allah paham ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang berikutnya. Diketahui fx sama dengan 3x min 2 dan gx-nya 5x min 3 per 2x plus 1. Dengan x-nya tidak boleh sama dengan min setengah. Tentukan yang pertama FOG inverse x, yang B GOF inverse x. Oke, langsung kita jawab dulu ya. Langsung kita jawab bagian yang A. Nah, sebelum ke FOG inverse-nya, kita cari FOGX-nya dulu nih. Ya, FOGX sama kayak minggu lalu kan, berarti artinya kita memasukkan GX ke dalam F. Maka sama dengan F, GX-nya apa? GX-nya adalah 5X min 3 per 2X plus 1. Nah, sama dengan rumus fx-nya kan 3x min 2, berarti x-nya diganti sama 5x min 3 per 2x plus 1, min 2. Oke, kalikan yang atasnya 3 kali 5x, 3 kali min 3. Ya kan, ini per 2x plus 1. Ya, kemudian ini kan min 2 per 1. Nah, kita samakan penyebutnya. Karena penyebutnya 2x plus 1, maka atas bawah kita kalikan dengan 2x plus 1. Oke, langsung. Nah, ini berarti 15x min 9 kita kalikan min 2 kali 2x min 4x min 2 kali 1 min 2. Yang bawahnya tetap ya sama penyebutnya 2x plus 1. Nah, ini 15x dikurangin 4x 11x min 9 min 2 min 11. Maka FOGX-nya adalah 11x min 11 per 2x plus 1. Ini baru FOGX-nya doang. Nah, karena yang ditanya FOG inverse, maka kita cari F inverse-nya. FOG inverse X sama dengan, kan ini yang rumus fungsi FOG-nya ya, 11X min 11 per 2X plus 1. Nah, pokoknya ini kita misalkan inverse-nya itu adalah Y. Maka Y sama dengan 11X min 11 per 2X plus 1. Nah, ini Y-nya ini apa? Y per 1 kan? Y per 1 berarti kita kali silang. Y kali 2X plus 1 dan 1 dikali 11X min 11 ya. Nah, oke.
Nah, berarti Y dikali 2X plus 1 sama dengan 11X min 11. Y kali 2X, 2XY. Y kali 1 plus Y, ya. Jadi 2XY plus Y sama dengan 11X min 11. Oke, sama kayak tadi. Pokoknya yang ada variabel X-nya pindahkan sebelah kiri, yang tidak ada variabel X-nya dipindahkan ke sebelah kanan. Maka jadi 2XY, 11X-nya pindah jadi min 11X, sama dengan Y-nya pindah jadi min Y min 11 ya. Nah, ini sama-sama ada variabel X. Karena sama-sama ada variabel X, kita keluarkan X-nya. X dikali 2Y, ya kan? Ini yang tersisa yang belum ditulis apa? 2Y. Ini apa yang belum ditulis? Min 11. Jadi X dikali 2Y min 11 sama dengan min Y min 11. Nah, X-nya apa? X-nya adalah min Y min 11 dibagi 2Y min 11. Maka, ini seperti yang tadi Ibu bilang ya, kalau variabel yang di atas ini biasanya dia bentuknya dalam bentuk yang positif. Maka supaya jadi positif, atas bawah kita kalikan sama negatif 1. Maka X sama dengan Y, min Y kali min 1 plus Y, min 11 kali min 1 plus 11. Ini dikalikan 2Y kali min 1 min 2Y, min 11 kali 1 plus 11 ya. Maka FOG inverse X-nya itu adalah X plus 11. Ya, dibalikin lagi kan, Y-nya ke dalam bentuk X. X plus 11 per 11 min 2X. Ya. Ya, kita ke contoh masih yang sama tadi ya, bedanya tadi FOG inverse, ya kan? Sekarang kita ke GOF inverse-nya. Oke. GOF inverse X sama dengan G dalam kurung Fx. Ya, berarti kita memasukkan Fx ke dalam G. Fx-nya apa? 3x min 2. Berarti G dalam kurung 3x min 2. Nah, rumus Gx ini yang ada variabel x-nya kita ganti sama 3x min 2. Maka 5 dikali 3x min 2 min 3 per 2 dikali 3x min 2 plus 1. Kita kalikan 5 kali 3x, 15x, 5 kali min 2 min 10, min 3-nya tetap ya. Nah, ini kemudian 2 kali 3x, 6x, 2 kali min 2, min 4, tambah 1. 15x, nah min 10, min 3, min 13, min 4 tambah 1, min 3. Maka 15x min 13 per 6x min 3. Nah, ini baru GOF X-nya aja. Nah, yang ditanya adalah GOF inverse. Maka GOF inverse X sama dengan 15x min 13 per 6x min 3. Sama kayak tadi ya. Ini kita misalkan sebagai Y. Maka Y sama dengan 15x min 13 per 6x min 3. Kali silang. Kayak tadi ya. Y kali 6x min 3 sama dengan 15x min 13. Nah, Y kali 6x berapa? 6xy. Y kali min 3 min 3y. Maka jadi 6xy min 3y sama dengan 15x min 13. Nah, yang ada variabel x-nya kita pindahkan semuanya. Yang nggak ada variabel ke sebelah kiri. Kalau yang nggak ada variabel x-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka 6xy, 15x-nya pindah jadi min 15x, min 3y-nya pindah jadi plus 3y min 13. Sama-sama ada apa? Sama-sama ada variabel X. Maka X-nya kita keluarkan. X dikali 6Y min 15 sama dengan 3Y min 13. Ya, maka nilai X-nya sama dengan 3Y min 13 per 6Y min 15. Nah, kebetulan ini variabel Y-nya di sini sudah positif. Berarti tidak usah kita kalikan sama negatif 1 lagi ya. Kalau kita kali sama negatif 1 yang dia kalau variabelnya ini di atas negatif. Maka GOF inverse X-nya ini adalah kita balikan lagi Y-nya ke X. Maka jadi 3x min 13 per 6x min 15. Ya. Oke, contoh yang selanjutnya. Fx sama dengan 1 per x min 2 dengan x-nya tidak sama dengan 2. Tentukan yang pertama inverse-nya. Yang kedua, buktikan kalau f inverse x sama dengan x. Sama dengan identitas. Mau FO inverse X atau F inverse O, F sama dengan sama ya. Oke, kita cari dulu F inverse-nya. Oke, ini F inverse X sama dengan 1 per X min 2. F inverse kita misalkan sebagai Y. Berarti Y sama dengan 1 per X min 2. Kita kali silang, maka Y dikali sama X min 2.
Y dikali sama X min 2 sama dengan 1. Kita kalikan Y kali X, XY, Y kali min 2, min 2Y. Ya, jadi XY min 2Y sama dengan 1. Dan sebelah kiri yang ada variabel X-nya aja, yang nggak ada variabel X-nya pindahin sebelah kanan. Maka XY sama dengan min 2Y pindah, berarti 2Y tambah 1. Nah, khusus milik X kanan sebelah kiri, maka dibagi ya. Nah, X sama dengan 2Y plus 1 dibagi sama si Y. Nah, sekarang kita balikan lagi ke variabel X-nya. Maka F inverse X-nya ini adalah Y-nya kita ganti X, 2X plus 1 per X. Nah, ini adalah fungsi inverse-nya. Nah, sekarang yang kedua, kita buktikan. Buktikan kalau FOF inverse X itu sama dengan nilainya X. Nah, FOF inverse X sama aja dengan F dalam kurung F inverse X kan. Berarti kita memasukkan inverse-nya si F ke dalam F. Nah, F inverse-nya apa? F inverse-nya adalah ini. Berarti F dalam kurung 2X plus 1 per X. Nah, ini berarti kita memasukkan yang ada variabel X-nya diganti sama ini. Maka jadi 1 per, kan di sini harusnya X nih. Diganti sama si 2X plus 1 per X. Min 2. Nah, setelah ini kita samakan penyebutnya. Ini kan 2 nih. Ini X ya. Berarti supaya jadi X kita apakan? Kali X per X, ya kan? Maka jadi 1 per 2X plus 1 min. Nah, penyebutnya kan sudah sama-sama X. Yang atas juga jadi min 2X. 2X dikurangin 2X, hasilnya berapa? 0, ya kan? Ini 0 kan? Ya, nih, ini 0. Oke, ini dikurang sama ini. Hasilnya adalah 0. Tinggal sisa apa? Tinggal sisa 1 per 1 per X. 1 per 1 per X. Nah, berarti 1 dibagi dengan 1 per X. Gini kan? Nah, kalau pembagian pecahan tuh diapain? Dibalik kemudian dikali. Maka jadi 1 dikali X per 1. Maka 1 kali X hasilnya adalah X. Terbukti tidak kalau X? Terbukti ya? Nah, sama aja dengan identitas. Maka ini dia terbukti ya. Ya, sekarang kita ke latihannya. Latihannya yang pertama, tentukan fungsi inverse dari fungsi-fungsi berikut. Nah, ini yang pertama fx sama dengan 4x min 5, masih fungsi linier. Kemudian yang B, fx sama dengan x kuadrat min 7, fungsi kuadrat. Ya, kemudian yang nomor 2, diketahui fx sama dengan 4x min 1 per 2x plus 5 dan gx sama dengan x plus 5. Tentukan yang pertama FOG inverse X. Berarti kalian cari FOG-nya dulu, kemudian kalian inverse-kan. Kemudian yang B, GOF inverse X. Berarti kalian cari GOF-nya dulu, baru kemudian diinverse-kan. Nah, yang C, FOG inverse min 1. Nah, berarti kalian sudah dapatkan rumusnya dari sini, masukkan kemudian min 1. Nah, yang D, GOF inverse 2. Oke, yang nomor 3, diketahui fx sama dengan 2x per 4x min 3 dengan x-nya tidak boleh sama dengan 3 per 4. Tentukan yang pertama f inverse x, yang B, buktikan jika FOF inverse x sama dengan x atau identitas, ya. Ya, terima kasih karena kalian sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga kalian bisa mudah memahaminya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.